Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap 6 orang anggota geng motor anak di bawah umur yang sering konvoi dan tawuran. Mesin air di salah satu masjid di Kabupaten Deli Serdang hilang dicuri. Para jamaah kesulitan mendapatkan air untuk berwudu. Museum Batak di Balige, tempat seru belajar budaya Batak. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Hanisa alias Nisa yang merupakan seorang selebgram. Operasi penangkapan terdakwa Nisa yang dijuluki sebagai Ratu Narkoba dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional di Aceh pada Agustus 2023 lalu. Hanisa alias Nisa, seorang selebgram yang dikenal kaya raya, ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional pada 8 Agustus 2023 lalu. Penangkapan terdakwa merupakan pengembangan dari operasi seorang terdakwa di salah satu ruko di Medan Sunggal dengan barang bukti 52 kg sabu-sabu. Pil ekstasi tersebut dikemas dalam kotak jam tangan mewah. Sedianya seluruh barang bukti itu dibawa ke Sumatera Selatan melalui jalan darat. Dari hasil penyelidikan, peran terdakwa diketahui merupakan bandar besar melibatkan jaringan internasional asal Malaysia. Keterlibatan Nisa dalam bisnis hitam narkoba ini diawali pada pertemuannya dengan kelima terdakwa lain di Malaysia pada Oktober 2022 lalu. Dari pertemuan itu disepakati peran sebagai pengatur, perekrut, dan penyumbang dengan calon pembeli. Senin kemarin tuntutan terhadap Nisa dibacakan secara daring di Pengadilan Negeri Medan. Jaksa Penuntut Umum menilai tidak terdapat hal yang meringankan terdakwa, sehingga meminta majelis hakim yang diketuai oleh Abdul Hadi Nasution menjatuhi terdakwa beserta 5 lainnya dengan hukuman mati. Hingga jatuhnya tuntutan terhadap terdakwa masih terdapat seorang lagi yang terlibat dalam jaringan ini, yakni suami terdakwa Nisa yang masih berstatus buron dan berhasil kabur ke luar negeri. Tuti Alewelubis melaporkan dari Medan. Selain wisata air dan wisata kuliner, ternyata wisata rekreasi melihat pesawat juga banyak diminati para wisatawan di dekat Bandara Kuala Namu. Lokasi wisata ini menawarkan pengalaman unik menyaksikan pesawat terbang dan mendarat secara dekat. Menyaksikan pesawat mendarat dan terbang secara dekat sambil menikmati jajanan kuliner. Ya, keseruan ini bisa Anda dapatkan jika berkunjung ke dekat Bandara Penerbangan Internasional Kuala Namu. Pada akhir pekan sejak 9 tahun lalu, lokasi ini selalu ramai dikunjungi sejumlah pengunjung yang mencapai ratusan untuk melihat pesawat dari dekat. Lokasi wisata ini pun berdiri diawali dari inisiatif warga sekitar untuk menciptakan tempat yang aman bagi anak-anak dan orang tua untuk menyaksikan pesawat tanpa harus memanjat pagar. Keasikan duduk sambil melihat aktivitas pesawat terbang dan turun sering diisi warga dengan menikmati berbagai kuliner yang mereka bawa dari rumah. Tidak hanya sekali, aktivitas ini sering dijadikan lokasi kumpul-kumpul bersama teman dan sanak saudara. Sama keluarga. Kalau nengok wisata pesawat ini kira-kira sering nggak Bu? Sering. Gimana Bu dengan wisata ini? Enak sih, suka. Kesannya gimana? Ya, enak, pemandangannya enak, rame, pembayarannya murah, nyaman. Selain melihat pesawat, lokasi ini juga diisi dengan taman air dan diperbolehkan pengunjung bermain bebek air dengan mengeluarkan dana yang cukup murah senilai Rp5.000. Ahmad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.
Ingin mengenal lebih dalam tentang budaya Batak? Nah, datang saja ke Museum Batak yang ada di Bali G. Di sana Anda bisa melihat beragam artefak dari alat keseharian suku Batak hingga budayanya. Bahkan Anda juga bisa mencoba pakaian dari masing-masing suku Batak yang ada di Tanah Toba dengan latar belakang desa Batak. Mau tahu tentang budaya yang ada di Sumatera Utara, khususnya suku Batak? Tempat ini bisa jadi pilihan tepat. Museum Batak di Bali G. Di sini ada ragam fasilitas yang disajikan, mulai dari koleksi pribadi Letjen Purnawirawan TB Silalahi, hingga ragam artefak budaya dari leluhur suku Batak yang ada di Sumatera Utara. Berdirinya museum ini tak lepas dari keinginan TB Silalahi, pria yang dijuluki guru para jenderal ini, untuk memperkenalkan kekayaan budaya Batak kepada masyarakat. Kalau dari founder sendiri, Bapak TB Silalahi Center, dulu itu kita merasa bahwa budaya Batak yang rich sekali, sayang sekali kalau nggak diekspos ke publik gitu. Kita ingin dengan adanya museum ini tuh orang-orang bisa dalam artian mempelajari dan juga melanjutkan kebudayaan dan juga adat istiadat Batak yang memang sangat-sangat kaya dan valuable. Memasuki Museum Batak ada banyak hal yang bisa kita pelajari, seperti aksara Batak Toba yang ternyata masuk dalam lingkungan keluarga aksara India tertua, aksara Brahmi. Yang mana aksara Batak Toba berada di bawah kelompok India Selatan, aksara Palawa. Aksara Batak Toba sendiri ada dua perangkat huruf, Inani Surat dan Anani Surat. Aksara Batak atau aksara Sisia-sia dituangkan pada media kulit kayu, kulit bambu, tanduk, ataupun kulit kambing. Di sini ada juga ruangan khusus yang menceritakan perjuangan pahlawan nasional dari Tanah Batak, Sisinga Mangaraja ke-12 dengan tongkatnya, Tunggal Panaluan. Tongkat ini digunakan sang raja melawan Belanda dalam Perang Batak selama 3 dekade pada 1878 hingga 1907. Tongkat dengan ukiran berupa manusia dan hewan ini diyakini memiliki kekuatan supranatural. Umumnya digunakan oleh raja ataupun datu alias dukun dari suku Batak. Ada juga miniatur mangongkal holi, sebuah tradisi untuk menghormati para leluhur dengan memindahkan tulang belulang ke rumah panggung atau tugu penguburan yang dibangun keluarga. Kita juga bisa melihat ragam alat dan perlengkapan yang kerap digunakan suku Batak terdahulu, khususnya dalam bidang pertanian, alat dapur, hingga budaya. Rata-rata artefak ini asli sehingga dietalase. Namun kerusakan artefak ini tergerus usia. Hal ini mendorong pengelola museum untuk mendigitalisasi seluruh koleksi yang berharga ini sehingga tidak rusak, lebih interaktif, dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita dalam tahun 2024 ini ingin sekali mendigitalisasi semua koleksi kita, yang memang merupakan sebuah solusi dari kesulitan yang kita hadapi. Karena sekarang itu kan artefak kita yang udah berusia ratusan tahun. Terkadang memang kalau berbicara artefak, perawatannya nggak mudah lah. Kedua, memang kadang-kadang juga pengunjung saking penasarannya ada yang pegang-pegang apa segala macam. Jadi itu lumayan mempersulit kita dalam merawat koleksi kita. Untuk itu makanya kita berusaha untuk mudah-mudahan ke depannya museum ini akan berbasis digital. Jadi tetap ada koleksinya tapi berbentuk visual dan digital, tidak lagi berbentuk fisikal gitu. Nah, setelah melihat-lihat di dalam museum, saatnya berkeliling di sekitar museum. Ada rumah Batak Karo dan Toba yang dibangun sesuai ukuran aslinya. Di sini kita bisa melihat nih perbedaan dari rumah adat ini. Siwalu Jambu, secara harafiah dalam bahasa Karo berarti rumah yang memiliki 8 ruangan. Setiap ruangan ditutup dengan sekat dan biasanya dihuni oleh 2 keluarga. Keunikan rumah panggung ini dibangun tanpa menggunakan paku satupun. Siwalu Jambu bagian kolong digunakan untuk hewan ternak. Lalu di tengah adalah 8 ruangan yang jadi inti rumah. Dan di atas adalah atap yang dipasang tanduk kerbau. Pemasangan tanduk kerbau ini sebagai penolak balai yang mengarah ke 4 sisi bangunan. Lalu ada kampung Batak Toba dengan sejumlah rumah adat asli dari sumbangan warga. Sekilas nampak sama, tetapi rumah panggung di sisi kiri dan kanan memiliki fungsi yang berbeda. Perbedaan itu tampak dari depan rumah. Yang terlihat pintu masuk dari depan adalah sopo, tempat untuk menyimpan lumbung padi atau tempat menenun para perempuan Batak. Sementara rumah adalah tempat tinggal yang pintu dan tangganya tidak langsung terlihat dari depan.
di Kampung Batak, kita juga bisa dihibur dengan tarian Sigale-gale atau Manggale. Namun tahukah Anda, jika tarian ini memiliki makna mendalam? Patung yang dibangun di depan rumah tinggal ini ternyata menggambarkan sosok anak laki-laki yang meninggal dunia. Saat patung menari adalah bentuk kerinduan orang tua terhadap anaknya. Layaknya Kampung Batak, adapun Pangulu Balang atau patung yang menjaga perkampungan dan makam batu. Udah keliling belajar beragam budaya Batak? Rasanya kurang kalau belum belajar baju adatnya. Simsalabim. Nah, kalau ke museum ini kalian bisa coba beragam baju adat suku Batak. Tapi rasanya ada yang kurang nih. Bentar ya. Oke, sudah lengkap. Ini adalah baju suku Batak Toba untuk perempuan dan laki-laki. Liburan jadi lebih lengkap kan? Tak hanya belajar budaya, tetapi juga bisa coba baju adat suku Batak. Nadia Kartika, Muhammad Kadafi melaporkan dari Bali G. Laporan tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Fri Meriana berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.